Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran melahap sebuah kedai kopi dalam sebuah pusat perbelanjaan di Kota Bogor. Jelang peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia, sejumlah pedagang aksesori dan bendera merah putih mulai menjamur di Kabupaten Bogor. Sirkuit off-road Fiji Kabupaten Sukabumi akhir pekan lalu jadi tuan rumah kejuaraan nasional speed off-road dan kejuaraan daerah sprint rally. Korban longsor di Desa Neglasari, Kabupaten Tasikmalaya, sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai relokasi. Terdapat 8 rumah rusak parah terkena longsor dan ada yang hilang terbawa longsor. Korban juga telah meninggalkan tenda karena tidak nyaman. Sejumlah rumah di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya terbawa longsor di awal bulan Juli lalu. Terdapat 8 rumah rusak parah terkena longsor dan ada yang hilang terbawa longsor. Sementara 6 rumah telah dikosongkan oleh pemiliknya karena kondisinya sudah ada di bibir longsoran. Para korban telah ditempatkan di tenda sosial dan BPBD, namun saat ini telah ditinggalkan karena kondisinya tidak nyaman. Mereka memilih menumpang ke tempat kerabat sambil menunggu kepastian akan direlokasi. Pada mencar itu ke rumah saudara, ke rumah anak, ke rumah ibunya. Oh, kenapa ditinggal tendanya? Katanya itu dingin, banyak semut. Oh, Kalau malam nggak nyaman ya? Nggak nyaman katanya gitu. Kalau ibu saat ini masih khawatir nggak bu tinggal di rumah? Ya khawatir, aku takut gitu sih. Kalau hujan takut nggak bu malam? Takut. Oh, masih takut ya? Sementara untuk relokasi belum ada kejelasan karena tanah milik desa untuk rencana relokasi dari hasil penelitian bahwa kondisi tanah labil dan membahayakan untuk dihuni. Kemarin minggu kemarin diperiksa tanahnya oleh Badan Geologi ya Provinsi Jawa Barat. Ya tinggal keluar mungkin keputusannya. Kalau dilihat mungkin udah ngobrol-ngobrol kita juga. Kampung Cikadongdong udah tidak layak untuk dihuni. Makanya mungkin kita sebagai pemerintah mungkin merelokasi, mungkin kita harus punya tempat juga. Tapi alhamdulillah udah mungkin direlokasi ke masing-masing punyanya. Gitu ya. Dia selain di sana mungkin baru punya di tempat yang lain untuk membangun. Kalau tanah desa emang nggak ada untuk relokasi? Tanah desa sih ada, tanah desa mungkin sama sih agak tebing gitu. Oh, kondisinya juga tidak memungkinkan. Dilihat juga aku geologi, oh tebing itu banyak juga. Gitu. Para korban rencananya akan direlokasi ke tanahnya sendiri atau kerabatnya. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Tinggal di negara rawan bencana, sejumlah relawan penanggulangan bencana dan potensi SAR se-Jabodetabek mengikuti bimbingan teknis di Kota Bekasi. Simulasi bencana gempa pun dibuat sedemikian rupa agar para relawan siap siaga menghadapi bencana. Riuh regu penolong mendatangi korban bencana gempa. Ini bukan bencana sungguhan. Ya, puluhan relawan ini datang dari berbagai forum dan potensi SAR se-Jabodetabek mengikuti bimbingan teknik yang digelar Unit Siaga SAR Bekasi. Kegiatan ini mensimulasikan evakuasi penanggulangan bencana alam gempa. Relawan melakukan mitigasi terhadap gedung yang terkena gempa hingga cara evakuasi korban gempa yang masih hidup dan meninggal. Bahkan dalam evakuasi korban gempa ada saja sedikit masalah di lapangan, seperti gangguan awak media yang memaksa masuk area terlarang atau di zona merah. Sebanyak 30 relawan dan potensi SAR lainnya mengaku senang bisa menambah ilmu dan kepedulian dalam kemanusiaan. Ini semoga banyak masyarakat yang bisa membantu dan menolong masyarakat lainnya agar tetap bisa bertahan hidup. Kalau misalkan nanti dikirim ke luar kota, misalkan ada bencana, ini gimana? Siap atau gimana? Wah, kita sudah siap karena kita sudah mendapatkan pelatihan. Karena tetapi kita harus banyak mendalami latihan-latihan lagi biar kesana juga udah enak.
Kepala Unit Siaga SAR Bekasi mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas relawan dalam penanggulangan bencana dan potensi SAR di wilayah Jabodetabek. Tujuannya untuk teman-teman relawan bisa memberikan pertolongan pertama pada saat melihat orang yang mengalami kedaruratan baik itu di jalan raya ataupun di lokasi bencana. Kalau untuk materi yang diberikan kepada peserta? Ya, untuk materi yang diberikan kepada peserta, selain materi-materi pertolongan pertama, BHDRJP, kemudian pendarahan dan shock, cedera jaringan lunak dan pemidaian, kita juga bekali teman-teman terkait dengan manajemen relawan itu sendiri dan manajemen operasi SAR. Selain penanggulangan bencana gempa bumi, bencana banjir dan pertolongan pertama pada kecelakaan juga diajarkan kepada para relawan. Awang Darmawan melaporkan dari Kota Bekasi. Jelang peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia, sejumlah pedagang musiman aksesori dan bendera merah putih tampak mulai bermunculan di pinggir ruas jalanan di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Bendera dan umbul-umbul menjadi bagian yang tidak tertinggalkan dalam peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Pedagang bendera musiman menjamur di pinggir jalan jelang perayaan kemerdekaan. Mereka berjualan di sepanjang jalan di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Harga yang ditawarkan pun beragam, mulai dari Rp5.000 hingga Rp250.000. Jual apa aja sih di sini? Tiap tahun jual bendera doang, tiap Agustus. Ngerayain kemerdekaan. Apa aja yang dijual di sini? Ada apa aja? Pernik khusus untuk Agustusan. Apa aja sih? Ada apa aja? Bendera merah putih, semuanya, lampion, slinger, komplit, pokoknya ada semua. Ada semua ya? Dirgahayu, baju. Oke. Kenapa sih memilih berjualan di sini, Bang? Memang ramai atau gimana? Setiap tahun udah pada tahu langganan gitu. Oh, langganan di sini ya? Memang ramai juga di sini? Ya, alhamdulillah ada aja rezeki mah. Ada. Para pedagang datang dari luar daerah sengaja berjualan di wilayah ini. Mereka bisa meraup omset mencapai jutaan rupiah per harinya. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Sirkuit Off-Road Hiji Kabupaten Sukabumi akhir pekan lalu jadi tuan rumah kejuaraan nasional speed off-road dan kejuaraan daerah sprint rally. Sirkuit di Cikembang diakui pebalap cukup menantang untuk ditaklukkan. Kejuaraan nasional speed off-road di sirkuit Hiji Kompleks Perindustrian Cikembang Kabupaten Sukabumi Minggu siang diikuti lebih dari 40 off-roader dari sejumlah daerah di Indonesia. Balapan yang diselenggarakan IMI Pemcat Sukabumi, IMI Jawa Barat, serta dukungan dari IMI Pusat digelar selama 2 hari. Race dibagi menjadi 2 kategori, yaitu Kejurnas Speed Off-Road dan Kejurda Sprint Rally. Mereka beradu cepat di sepanjang lintasan dengan kontur tanah serta rintangan menantang. Salah satu sprint off-roader asal Jakarta mengakui butuh skill dan kedisiplinan saat melibas lintasan agar bisa selamat mencapai garis finish dengan waktu tercepat. Sirkuit yang saat ini yang namanya Hinski ya di Sukabumi ini, saya kira ini sirkuit yang bagus ya, dengan diawali tahun lalu dan tahun ini, dan adanya sirkuit baru di Sukabumi ini, saya kira ini suatu hal yang bagus. Mudah-mudahan sirkuit ini bisa kita pertahankan. Saya lihat sirkuitnya itu lumayan ya, artinya tanjakannya, turunan, dan ada juga tikungan jebakan yang kita harus hati-hati. Sirkuit ini juga tricky dan licin. Kejurnas Speed Off-Road ini juga digelar untuk menggairahkan kembali para pembalap yang hobi beradu kecepatan di lintasan dengan trek tanah dan rintangan untuk kendaraan penggerak 4 roda yang sempat surut pamornya 5 tahun terakhir, terutama setelah pandemi COVID-19. Panitia juga menjanjikan penyelenggaraan balapan seri ketiga di lintasan yang sama bulan Oktober mendatang, tentu saja dengan peserta yang lebih banyak. Kita ingin memacu kembali pembalap-pembalap speed off-road yang ada di Indonesia supaya kembali bergairah mengelola sirkuit ini untuk mencari bibit-bibit dan pembalap-pembalap baru di di seri ketiga nanti di bulan Oktober yang insya Allah juga masih di sini. Kita akan gelar kembali di pertengahan bulan Oktober di 2024 ini. Pesertanya lebih banyak daripada ini.
Kejurda Sprint Rally dan Kejurnas Speed Offroad ini juga mencatatkan peserta pebalap termuda dengan usia 13 tahun dan pembalap senior berusia 45 tahun. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.